Namun manajemen tidak menerima perundingan tersebut atau pertemuan tersebut. Kalau tidak diterima, nanti kita coba lagi gitu. Karena inilah etikat baik kita. Jadi kita berusaha menunjukkan etikat baik kepada pengusaha gitu. Setelah itu muncul surat balasan dari pihak perusahaan bahwa kami belum bisa menerima permintaan dari serikat pekerja serikat buruh tersebut yang dimaksud karena yang mengajukan itu bukan karyawan gitu. Kenapa mereka menganggap bukan karyawan? Karena setelah diketahui pihak manajemen bahwa ini sudah menjadi bagian daripada pengurus organisasi, itu di PHK, diputus kontrak. Investasi Cina di Morowali Utara melalui PT GNI merupakan bentuk penjajahan negeri tirai bambu di Indonesia. Perusahaan asal Cina itu mengeruk nikel Indonesia. Kasus PT GNI di Morowali Utara telah membuka mata kita sekalian, ternyata di sana telah terjadi penjajahan atau mungkin bisa disebut perbudakan gaya baru dalam arti yang sebenarnya. Meminjam istilah Wakil Ketua Komisi 7 DPR, kata pengamat sosial Mehmet Hakim, kepada redaksi suaranasional.com, 22 Januari 2023. Kata Mehmet, pekerja lokal dijajah sedemikian rupa oleh TKA, tanpa bisa berkutik. Keadilan sosial sama sekali tidak terjadi di perusahaan yang tertutup ini. Ternyata juga banyak perusahaan serupa di wilayah itu, yang kondisinya serupa dengan di PT GNI. Herannya anggota DPR khususnya Komisi 7 tidak melihat ini sebagai suatu masalah serius. Bahkan yang namanya wakil rakyat tidak terlihat berpihak pada rakyat, jelas Mehmet. Mehmet mengatakan, TKA Cina mempersenjatai dengan tombak besi untuk melawan tenaga kerja lokal, dan aparat kepolisian tidak melakukan penindakan sama sekali. Justru 17 tenaga kerja lokal menjadi tersangka dalam kasus kerusuhan di Morowali Utara. Bayangkan dengan tombak di tangan para TKA ini, siap melawan tenaga kerja lokal. Siapapun yang tidak setuju dengan aturan TKA, akan dihukum. Betapa tenaga kerja lokal telah direndahkan oleh pengusaha Cina dan TKA asing ini. Wajarlah kita tenaga kerja lokal melawan ketidakadilan dan penjajahan ini, tegasnya. Keadilan adalah sumber petaka ini, jika saja Pancasila masih ada dan UUD 45 yang asli masih digunakan, tentu permasalahan ini tidak akan ada. Perusahaan tambang ini disebut strategis, tapi anehnya yang diterima negara dari sektor non-pajak ini sangat sedikit. Potensi dari nikel saja 2.648 triliun per tahun, jika 50%-nya untuk negara, maka sumbangan dari nikel saja 1.324 triliun rupiah. Nyatanya pendapatan dari sumber daya alam, tambang, pertanian, dan lain-lain, yang begitu melimpah, ternyata hanya 196 triliun termasuk BUMN yang cuma 49 triliun. Ini jelas bukan pekerjaan maling lagi, tapi merupakan perampokan terstruktur dan legal. Dari uraian ini, sebenarnya pemerintah jika tidak tersandera, bisa memaksakan fasilitas dan gaji yang sama dengan TKA Cina, karena tambang ini keuntungannya yang sangat besar. Bayangkan modal satu smelter 60 triliun bisa menghasilkan sekitar 900 triliun per tahun, ini bisnis yang sangat menggiurkan. Konon kabarnya investor ini bebas pajak selama 30 tahun, sementara rakyat kecil dibebani pajak yang sangat berat, paparnya. Kata Mehmet, pertumbuhan ekspor saat ini tergantung pada minyak sawit, batu bara dan nikel. Sayangnya hasil penjualan ekspor ini, tidak seluruhnya kembali ke dalam negeri, karena dominannya investor asing. Dengan kata lain, pemerintah Indonesia telah memperkaya, atau memakmurkan bangsa lain, seraya menekan bangsanya sendiri. Para ahli termasuk anggota DPR, DPD seharusnya melihat dan mengontrol sejak produksi sampai ekspor. Berapa banyak uang yang menyangkut di luar negeri, berapa kerugian negara, pungkasnya. Dan saya terbang ke Sulawesi Tenggara, akan ditugaskan ke Morowali saat ini. Dan pada saat saya di pesawat, transit di Makassar, itu 90% pesawat itu isinya tenaga kerja Cina. Dan saya kaget, karena pakai sepatu pun nggak jelas pakai sepatunya.
Sampai di Makassar, karena transit dilarang turun pakai bahasa Inggris. Nggak ngerti bahasa Inggris. Kok bangsaku kok kayak begini, kok tenaga kerja seperti ini masuk ke Indonesia? Nah, saat itu saya kembali, saya melapor Pak Sudirman Said, Pak ini ada masalah besar nih. Kebetulan saat itu Bang Kardi saya ketua tim telah smelter nasional. Jadi semua smelter yang mau dibangun saya yang menelaah. Termasuk saya sedang menelaah yang Morowali. Nah, muncul kesedihan saya. Ini pasti akan terjadi, sesuatu akan datang kalau ini dibiarkan. Nah, saya kontak pada saat itu Menteri Tenaga Kerja Hanif Dakiri. Pak, kita perlu duduk. Ini ada masalah besar. Kenapa kok tenaga kerja kasar bisa masuk ke Indonesia? Ini pasti ilegal. Nah, sedang berunding saya dengan dirjennya. Tahu-tahu perubahannya diubah, apa undang-undangnya diubah. Banyak sekali peraturan diubah. Dulu kan wajib berbahasa Indonesia, langsung dihilangkan. Bebas, nggak boleh lagi. Kita menyatakan bahwa hanya pekerjaan-pekerjaan tertentu yang boleh masuk. Itu juga dihilangkan dengan alasan tungkai project. Jadi apapun boleh masuk.